Yuk, kita bareng-bareng masuk ke dalam salah satu legenda paling terkenal dari Tanah Jawa. Ini adalah sebuah kisah epik tentang keberanian, kekuatan magis, dan juga pengkhianatan yang terjadi di masa-masa akhir kejayaan Kerajaan Majapahit. Nah, ceritanya langsung dibuka dengan ancaman yang sangat serius ini. Sebuah ultimatum ya, dari seorang penguasa pemberontak bernama Minak Jinggo. Gara-gara ini, seluruh kerajaan Majapahit jadi berada di ujung tanduk. Oke, biar kita benar-benar paham seberapa gawat situasinya, kita perlu lihat dulu kondisi Majapahit saat itu dan siapa sebenarnya musuh besar yang sedang mengancam mereka. Jadi gini, di satu sisi ada Majapahit. Kondisinya lagi nggak stabil, bisa dibilang sedang krisis. Apalagi dipimpin oleh seorang ratu, Ratu Kencana Wungu, yang baru saja menjanda. Nah, di sisi lain ada Blambangan, kekuatan baru yang lagi kuat-kuatnya, dipimpin oleh Minak Jinggo yang super ambisius dan katanya sakti mandraguna. Minak Jinggo ini, wah, dia bukan pemberontak biasa. Dia terkenal punya kekuatan supranatural. Konon, tubuhnya itu kebal dari segala jenis senjata. Dan tuntutannya cuma satu, dia mau menikahi Ratu Kencana Wungu. Gara-gara kesaktiannya ini, prajurit-prajurit terhebat Majapahit pun nggak ada yang sanggup mengalahkannya. Nah, di saat para ksatria andalan kerajaan udah maju satu persatu dan semuanya gagal total, harapan justru muncul dari sosok yang sama sekali nggak ada yang menyangka. Dan inilah dia, tokoh utama kita, Damar Wulan. Yang unik dari dia, meskipun sebenarnya dia ini keturunan bangsawan, dia hidup menyamar. Sehari-harinya dia cuma bekerja sebagai abdi biasa, seorang perawat kuda di kediaman Patih Logender. Ratu Kencana Wungu udah benar-benar putus asa. Akhirnya, beliau pun menggelar sebuah sayembara. Pengumumannya jelas, siapapun yang bisa mengalahkan Minak Jinggo, hadiahnya nggak main-main. Harta melimpah dan bisa menikahi sang ratu. Sayembara ini udah memakan banyak korban kesatria. Tapi beritanya sampai juga ke telinga Damar Wulan, si abdi biasa. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya seorang abdi bisa berhasil, padahal ksatria-ksatria hebat aja gagal? Jawabannya ternyata bukan soal adu kekuatan fisik, tapi soal strategi. Rencananya ini cerdik banget, bukan untuk melawan langsung, tapi lebih kayak misi mata-mata. Damar Wulan harus cari tahu dulu sumber kekuatan Minak Jinggo, menyusup ke istananya, dan mencuri benda yang bikin dia kebal. Untungnya Damar Wulan gak sendirian. Dia dibantu oleh putri-putri Patih Logender, Wahita, dan Puyengan yang ternyata diam-diam naksir sama dia. Dan inilah dia rahasianya, sumber kekuatan Minak Jinggo itu ternyata ada di sebuah senjata pusaka, Gada Wesi Kunding. Gada ini selalu disembunyikan dan dijaga ketat oleh salah satu selir Minak Jinggo. Tanpa gada ini, semua kesaktian dan kekebalannya itu nggak ada apa-apanya. Oke, Gada Wesi Kuning berhasil didapatkan. Sekarang, dengan senjata rahasia itu di tangan, Damar Wulan berangkat ke Blambangan. Inilah momen yang ditunggu-tunggu. Duel 1 lawan 1 untuk menentukan nasib seluruh kerajaan. Dan pertarungan pun dimulai. Bisa kebayang ya, Minak Jinggo awalnya pasti meremehkan. Dia menertawakan Damar Wulan yang kelihatan jauh lebih kecil dan lemah. Di awal pertarungan, Minak Jinggo benar-benar mendominasi dengan kekuatan sihirnya yang luar biasa. Tapi disinilah ceritanya berbalik. Tepat saat Damar Wulan udah terdesak di ambang kekalahan, dia akhirnya mengeluarkan senjata andalannya, Gada Wesi Kuning. Dan seketika itu juga, begitu Damar Wulan memegang Gada Wesi Kuning, semua kesaktian Minak Jinggo seakan-akan lenyap begitu saja. Kekebalannya hancur lebur. Tanpa kekuatan sihirnya, Minak Jinggo pun dengan cepat bisa dikalahkan. Blambangan akhirnya takluk. Tapi tunggu dulu. Kemenangan ini ternyata bukan akhir dari cerita. Justru di perjalanan pulang ke Majapahit, ada bahaya baru yang lebih licik sedang mengintai Damar Wulan. Jadi begini ceritanya. Damar Wulan berhasil membawa kepala Minak Jinggo sebagai bukti kemenangannya. Tapi di tengah jalan, Patih Logender yang ternyata iri setengah mati menyergapnya. Damar Wulan dilumpuhkan dan bukti kemenangan itu dicuri. Dengan liciknya, Logender kembali ke istana dan mengaku-ngaku sebagai pahlawan yang telah mengalahkan Minak Jinggo. Tapi ya, yang namanya kebohongan pasti terungkap. Beberapa saksi dari Blambangan datang ke Majapahit dan menceritakan semuanya, membongkar tipu muslihat Patih Logender.
Nah, setelah kebenaran akhirnya terungkap, bagaimana akhir kisah ini? Dan yang lebih penting, warisan atau pelajaran apa sih yang ditinggalkan oleh legenda ini buat kita? Tentu saja, ini adalah akhir yang bahagia untuk pahlawan kita. Damarwulan mendapatkan semua yang telah dijanjikan. Ia menikahi Ratu Kencana Wungu, diangkat menjadi raja, dan berhasil memulihkan kedamaian dan ketentraman di seluruh wilayah Majapahit. Kisah ini tuh ninggalin banyak banget pesan moral buat kita ya. Pertama, keberanian sejati itu nggak ada hubungannya sama status sosial. Kedua, kecerdasan dan strategi seringkali bisa mengalahkan kekuatan fisik semata. Dan yang paling penting, kesetiaan dan ketulusan itu pada akhirnya akan membawa kemuliaan. Sebaliknya, keserakahan dan rasa iri seperti yang ditunjukkan Patih Logender, ujung-ujungnya cuma membawa kehancuran. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Legenda ini seakan bertanya, sebenarnya kekuatan sejati itu datang dari mana sih? Apakah dari jabatan, dari kekuasaan dan kekayaan, atau dari dalam diri kita sendiri, dari karakter dan kecerdasan kita? Legenda Damarwan sepertinya sudah memberikan jawabannya. Sebuah jawaban yang mungkin masih sangat relevan sampai hari ini.